Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya, Bro Rudal. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jaga kesehatan ya teman-teman semuanya. Minum vitamin, istirahat yang cukup, pikiran yang tenang. Sehingga imunitas semakin meningkat. Begitu ya teman-teman semuanya. Teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan gitu ya, materi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Materi yang pertama, di video pertama sudah bicara kita bahas tentang ketentuan umum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di materi yang kedua ini saya akan membahas tentang tujuan, kebijakan, etika, dan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Teman-teman, ini ada pertanyaan. Apakah tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah? Saya kira setiap kegiatan pasti punya tujuan. Ya, karena tujuan itu menjadi arah tindakan kita, gitu ya kan. Sehingga setiap tindakan kita mengarah untuk pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Oke, ini dia tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Satu, menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Yang diukur dari aspek kualitas, aspek kuantitas, aspek waktu, aspek biaya, aspek lokasi, dan aspek penyedia. Jadi tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi, dan tepat penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Gitu ya kan. Teman-teman, sebenarnya barang dan jasa sudah banyak ya yang diproduksi di dalam negeri. Itu teman-teman bisa lihat di apa, Kementerian Perindustrian ya, ada inventarisasi produk dalam negeri gitu ya. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi gitu ya. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang ketujuh, mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. Dan yang terakhir, yang kedelapan, meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Itu tujuan, ada 8 ya teman-teman, tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan pasal 4 ya, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya. Kebijakan teman-teman. Kebijakan adalah arah fokus tindakan teman untuk tentunya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut ya. Tujuan-tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa. Gitu. Perencanaan adalah langkah awal, tahap awal proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Yang ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena kita tahu SDM menjadi elemen yang penting ya, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tentunya kita berharap bahwa SDM pengadaan barang dan jasa itu adalah profesional, kompeten, dan berintegritas. Gitu ya kan. Yang keempat, teman-teman, mengembangkan e-marketplace pengadaan barang dan jasa. Gitu. Di era milenial ini, di era digital ini, eh, sudah menjadi gaya hidup ya teman-teman semuanya. Dunia digital ya teman-teman. Dengan banyaknya platform bisnis seperti Shopee, Tokopedia, kita tinggal pencet. Kalau belum mau belanja barang, tinggal pencet, tinggal pilih, barang dikirim, bayar juga lewat elektronik teman-teman semuanya. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Yang keenam, mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia (SNI). Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada usaha mikro, kecil, dan usaha menengah. Yang kedelapan, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Dan yang kesembilan, terakhir, kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah 9 adalah melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Apa hubungan antara tujuan dan kebijakan, teman-teman? Seperti apa yang saya sampaikan tadi, kebijakan adalah fokus tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut ya, teman-teman.
Ini sudah kita siapkan tabel teman-teman gitu ya kan, hubungan antara tujuan dan kebijakan. Untuk mewujudkan tujuan pertama, yaitu menghasilkan barang dan jasa yang tepat-tepat tadi ya, tepat, eee, tepat tepat jumlah, maaf, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi, dan tepat penyedia, maka kebijakannya adalah satu, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa. Jadi teman-teman, perencanaan bukan sekedar menggugurkan sebuah kewajiban gitu ya, bahwa kita wajib dalam pengadaan barang menyusun yang namanya perencanaan, gitu. Karena perencanaan itu langkah awal teman-teman dalam pengadaan barang dan jasa. Dan perencanaan juga sangat menentukan keberhasilan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perencanaan harus disusun berdasarkan teknokratik, berdasarkan data. Tentunya kita melakukan evaluasi ya terhadap pelaksanaan pengadaan yang apa yang sudah dilaksanakan kemarin gitu ya kan. Sehingga kita punya informasi, kita tahu apa persoalan dan masalah-masalahnya sehingga kita perbaiki di tahun ini kan gitu ya teman-teman semuanya gitu kan. Waktu yang cukup ya, analisis gitu teman-teman, analisis pasar gitu, analisis penyediaannya, gitu kira-kira teman-teman. Sehingga menghasilkan perencanaan yang berkualitas. Karena perencanaan itu adalah strategi teman. Isinya itu strategi untuk mencapai tujuan-tujuan pengadaan tadi ya. Oke, yang kedua, kebijakannya adalah melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Gitu ya. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Ya, seperti apa yang sudah saya sampaikan, SDM menjadi hal yang sangat penting, menjadi elemen penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Gitu ya kan. Yang keempat, mengembangkan e-marketplace, teman-teman. Ya. Sekarang sudah menjadi gaya hidup ya teman-teman, tinggal pencet ya, belanja barang tinggal pencet, maunya barangnya apa, penyediaannya sudah ada di sana, tinggal pencet teman-teman. Bahkan di platform bisnis dengan digital ini kita tahu kinerja penyedianya gitu ya kan. Kirim barang baru transfer dulu ya teman-teman, transfer dulu uang gitu ya kan, pembayaran baru barang dikirim teman-teman. Dan harganya luar biasa murah teman-teman semuanya. Karena lebih efisien memang ya teman-teman. Jadi marketplace ini adalah pasar mempertemukan antara penjual dan pembeli dengan digital ya. Secara fisik kita nggak perlu ketemu gitu. Nah, kebijakan yang kelima menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Ya, itulah kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan pertama ya di pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berikutnya, tujuan yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Nah, kebijakannya adalah mendorong ya penggunaan barang dan jasa dalam negeri dan SNI. Sekali lagi teman-teman bisa cek ya di Kementerian Perindustrian ada itu inventarisasi produk dalam negeri. Di sana ada jenis barangnya, tingkat komponen dalam negerinya juga ada teman-teman. Jadi yang minimal TKDN-nya 25% dan bobot manfaat perusahaan BMP 15% jadi total 40%, maka kita mestinya sudah wajib mempersyaratkan gitu kan penggunaan produk dalam negeri. Ya. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, tujuan berikutnya mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha, meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil dan koperasi, gitu ya. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Nah, ini kebijakannya adalah memberikan kesempatan kepada UMKM. Ya, tentunya kita mempersiapkan paket-paket pengadaan yang mampu dilaksanakan oleh teman-teman di UMKM. Gitu ya teman-teman semuanya. Berikutnya teman-teman, di tujuan berikutnya mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya, meningkatkan keikutsertaan industri kecil gitu ya kan. Kebijakannya adalah mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Teman-teman semuanya, hasil penelitian, output penelitian ya,
yang dilaksanakan oleh para peneliti-peneliti kita ya, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin di Balitbang ya, Badan Penelitian dan Pengembangan, di Puslitbang, Pusat Penelitian dan Pengembangan, sudah banyak saya kira teman-teman. Bagaimana, di ke depan teman-teman semua dan ini menjadi kebijakan, pengadaan barang dan menjadi tujuan ya, menjadi tujuan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, agar itu dimanfaatkan ya, teman-teman semuanya. Ya agar bahwa penelitian memberikan manfaat yang maksimal lah, dalam rangka pelayanan publik gitu kan. Gitu ya teman-teman sehingga mungkin, eee, perencanaan penelitiannya pun saya kira harus, selektif ya teman-teman. Jadi meneliti, hal-hal yang kira-kira memang, dibutuhkan oleh masyarakat kita gitu ya kan. Nah, tujuan berikutnya adalah meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Ya ya, kebijakannya adalah melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Dari sisi ekonomi ya, dari sisi sosial, juga dari aspek, lingkungan hidup ya teman-teman. Begitu ya teman-teman, ini mencoba menggambarkan bagaimana pola hubungan karena memang harus berhubungan ya teman-teman, karena kebijakan ada untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Gitu ya teman-teman semua. Oke. Saya sekarang masuk ke prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah gitu kan ya, 1 efisien. Kalau bicara efisien, saya kira dari sisi biaya ya teman-teman, ya. Yang kedua efektif, ya, kemanfaatan teman-teman, ya tepat kualitas, tepat kuantitas, dan tepat waktu ya teman-teman, efektivitas gitu ya kan. Oleh sebab itu ini, kita harus merancang sebuah strategi yang memastikan bahwa pengadaan barang itu akan menghasilkan tadi ya, yang tepat tepat kualitas, tepat kuantitas, dan tepat waktu ya teman-teman. 3 transparan. Transparan itu, terbuka informasinya ya teman-teman, nggak boleh ditutup-tutupi ya kan. Jadi prinsip pengadaan terbuka sehingga para pelaku usaha dapat mempersiapkan diri karena dia tahu gitu ya kan, setiap, pengadaan di pemerintah teman-teman gitu ya kan. Yang keempat, terbuka. Terbuka buat siapa saja yang setara gitu. Kita tidak boleh menghalang-halangi keikutsertaan ya gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke sepanjang memenuhi persyaratan monggo silakan, terbuka gitu ya. Yang kelima bersaing gitu kan. Ada persaingan teman-teman. Karena dengan bersaing kita akan mendapatkan nanti penawaran yang terbaik gitu ya. Yang keenam, adil. Adil itu artinya bahwa kita tidak boleh diskriminasi ya, tidak boleh memihak ya, ke peserta tertentu. Misalkan kalau ini tender ya teman-teman, tidak boleh. Yang ketujuh, accountable gitu kan. Dapat dipertanggungjawabkan prosesnya diikuti sesuai dengan ketentuan-ketentuan di Perpres 16 2018 dan perubahannya. Gitu teman-teman, ini adalah 7 prinsip prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah gitu. Nah, teman-teman ada hal yang sangat penting juga gitu kan, bicara soal etika teman-teman, ya. Etika pengadaan barang dan jasa pemerintah ini sangat penting teman-teman gitu ya kan. Karena apapun saya kira gitu ya kan, sebaik apapun sistem gitu ya kan. Karena etika ini adalah pedoman bertindak pelaku ya, pedoman akhlak ya, pedoman akhlak ya oleh pelaku ya dalam, melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Satu teman-teman etika, bicara soal etika, ini pasal 7 teman-teman ya. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Gitu. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha yang tidak sehat. Yang keempat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan, konflik of interest para pihak yang terkait.
baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Teman-teman, untuk konflik of interest ya, pertentangan kepentingan kita bahas tersendiri nanti ya dengan video tersendiri saja karena cukup panjang ini, teman-teman gitu kan. Yang keenam, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Yang ketujuh, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi ya. Dan yang kedelapan, tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Gitu ya teman-teman, saya kira ini bicara pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 ya teman-teman. Ini menjadi penting teman-teman ya agar kita sebagai pelaku pengadaan dapat memberikan kontribusi yang terbaik lah buat bangsa ini. Karena teman-teman ini adalah teman-teman yang barangkali sekarang ditunjuk ya sebagai PPK, sebagai pejabat pembuat komitmen, sebagai anggota Pokja, sebagai pejabat pengadaan adalah orang-orang terpilih teman-teman gitu ya kan. Teman-teman punya peluang, punya kesempatan untuk berbuat banyak untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat banyak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat, pasti dicatat teman-teman oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe ya teman-teman ya. Komen ya dan loncengnya dipencet agar saya semangat membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.